Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu perubahan sosial dan globalisasi. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Materi kemarin, yaitu sekarang kita masuk faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu ada yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, tetapi ada juga perubahan yang tidak disadari. Perubahan terjadi dengan beberapa faktor penyebab. Ada faktor intern, ya, yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, dan ada faktor ekstern. Sekarang kita akan membahas yang terjadi karena faktor intern. Yang pertama yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat yaitu bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Ini ya yang akan menyebabkan perubahan. Bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola kehidupan dalam masyarakat. Misalnya ini ya, di dalam keluargamu, biasanya kamu sendiri, sekarang kamu punya adik, maka terjadi perubahan dalam keluargamu itu. Biasanya nggak punya baju bayi, akhirnya punya baju bayi. Ya, biasanya tidak pakai susu bayi, sekarang pakai susu bayi. Ini perubahan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pola kehidupan. Kemudian yang kedua, penemuan-penemuan baru. Perubahan menambahkan sesuatu yang baru kepada kebudayaan, karena meskipun kenyataan tersebut sudah lama, namun kenyataan itu baru menjadi bagian dari kebudayaan pada saat kenyataan tersebut ditemukan. Menjadi discovery dan invention. Kalau discovery itu suatu penemuan unsur kebudayaan baru yang berupa alat atau ide atau gagasan yang diciptakan oleh individu. Ini ya, penemuan-penemuan baru. Misalnya dulu nggak ada lampu, ya, sekarang kemudian manusia mengenal lampu. Dulu nggak mengenal listrik, akhirnya mengenal listrik. Itu penemuan-penemuan baru. Ini contohnya discovery, penemuan listrik, mesin diesel, lokomotif, atau alat komunikasi seperti kita sekarang. Ya, kita belajar di rumah karena ada alat komunikasi, maka kita masih bisa belajar lewat media komunikasi. Kalau invention, penemuan baru yang telah diakui, diterima, dan diterapkan, digunakan masyarakat. Yang ketiga, konflik di dalam masyarakat. Konflik adalah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan
baik secara individu atau kelompok, yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan, atau mengalahkan atau menyisihkan pertentangan atau konflik di dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Sering ya ini terjadi konflik di dalam masyarakat, dalam hal politik bisa, ekonomi bisa, sosial budaya. Nah, secara tidak langsung kalau terjadi konflik maka akan terjadilah perubahan. Yang keempat, terjadinya pemberontakan di dalam masyarakat. Ini ya, misalnya revolusi itu. Kalau di Indonesia pernah terjadi itu menjatuhkan orde baru, kemudian terjadilah reformasi. Itu contoh pemberontakan di dalam masyarakat, sehingga akan merubah sistem yang ada. Itu anak-anak faktor intern yang terjadi di dalam masyarakat dalam perubahan sosial dan budaya. Besok kita lanjutkan faktor-faktor ekstern. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca di buku-buku yang membahas tentang perubahan sosial dan budaya, atau bisa membaca di internet yang membahas tentang bab ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.